Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Beberapa hari yang lalu ada video yang lagi viral ya. Deddy Corbuzier marahi anak SD yang komplain menu makan gizi gratis. Dan di sini ada tanggapan dari Bang Adi Prayitno ya. Ini ya, sumber video ini dilansir dari Bang Adi Prayitno Official. Seperti apa tanggapan beliau? Berikut ini videonya. Sehari dua hari ini publik begitu ramai memperbincangkan dua artis, di mana dua artis ini adalah pasangan suami istri yang saya kira membuat satu video yang kemudian berisi semacam amarah kepada anak SD yang katanya di mana anak SD itu mengkritik ataupun merasa tidak suka dengan menu makan bergizi gratis. Jadi ceritanya sang anak SD itu mengkritik bahwa menu yang dia makan, ayam yang dia makan dagingnya itu keras, kulitnya keras sehingga menghilangkan selera makan. Jadi artis yang papan atas ini, konten kreator yang mantap, suami istri, bikin video yang cukup viral yang mengatakan dan bahkan memarahi secara tidak langsung anak SD itu yang terkesan tidak mau berterima kasih terhadap program makan bergizi gratis, karena seakan-akan program makan bergizi gratis ini adalah proyek strategis nasional yang mestinya memang disupport dan menghabiskan begitu banyak anggaran yang cukup luar biasa. Tapi satu hal yang ingin saya katakan ya, satu, saya agak lupa dengan artis ini karena memang saya sebagai rakyat biasa agak jarang ya nonton infotainment. Jadi pokoknya sang artis suami istri itu ingin tegaskan satu hal, bahwa sebenarnya jangan pernah ada orang yang mencoba untuk mengkritik program makan bergizi gratis karena ini program yang tidak main-main. Jadi secara tidak langsung sang artis ini ingin mengatakan mestinya anak-anak SD, SMP dan SMA yang mendapatkan makan gizi gratis itu berterima kasihlah kepada pemerintah. Satu hal menurut saya, dalam pernyataannya anak SD itu hanya mengkritik dan menyatakan bahwa daging yang ia makan keras, kulitnya kemudian keras, dan ketika dimakan itu tidak enak. Tapi anak SD itu mengatakan sayur yang dia makan enak. Artinya apa? Secara substansi anak SD ini sebenarnya tidak ada persoalan apapun dengan makan bergizi gratis. Yang dikritik, yang kemudian tidak sesuai dengan selera mereka itu hanyalah menu yang kemudian disediakan. Karena bisa saja menunya itu tidak sesuai dengan selera, menunya itu mungkin tidak sepenuhnya matang, sehingga ketika dikonsumsi itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di perut adik-adik kita yang kemudian mendapatkan makan bergizi gratis itu. Jadi dalam konteks itulah bahwa sang artis yang pasangan suami istri ini mestinya tidak perlu marah-marah. Jadi anak SD itu hanya bilang bahwa menu yang dia makan keras itu dagingnya, ayamnya keras sehingga dia kemudian menghilangkan selera makannya. Dan yang paling penting, makan bergizi gratis itu adalah program pemerintah memang menghabiskan anggaran yang cukup luar biasa. Semuanya menerima dan tidak ada yang menolak. Tapi ingat satu hal, anak-anak SD itu juga menikmati uang negara ini adalah hasil kontribusi pajak yang kita dapatkan. Karena kita akui kalau bicara tentang APBN yang digunakan untuk apapun, termasuk program makan bergizi gratis, itu juga didapatkan dari uang pajak yang diberikan secara reguler oleh para seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang tua anak-anak SD yang komplain terhadap makanan itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa program makan bergizi gratis itu adalah pemberian cuma-cuma dari negara. Ini adalah uang rakyat yang digunakan oleh rakyat, dan rakyatlah yang kemudian mengumpulkan dana itu kepada APBN, dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi para artis ini yang pasangan suami istri mestinya paham, selain tidak menolak program makan bergizi gratis, anak ini hanya ingin menjelaskan bahwa memang seharusnya mereka itu mendapatkan konsumsi yang dia dapatkan sesuai dengan kebutuhan dan selera makannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira persoalan makan bergizi gratis di berbagai tempat harus diakui dalam banyak hal kan, karena ini adalah program pertama dari pemerintah ya, perlu feedback, perlu masukan, dan perlu dievaluasi. Misalnya di tempat yang lain ada sejumlah anak-anak SD mungkin ya sesuai makan
makanannya tidak selera, ada yang keracunan katanya tuh sakit perut, mules dan seterusnya. Itu kan juga perlu dievaluasi. Artinya apa? Ketika ada masukan, ketika ada keluhan-keluhan yang dihadapi oleh anak-anak didik kita ini, jangan dimarahi mereka, cukup selesaikan persoalannya. Kalau ada yang merasa misalnya ayamnya itu keras, ya jangan bikin keras. Kalau ada yang merasa misalnya makanannya bikin mules dan bikin sakit, ya jangan bikin sakit dan bikin mules perut. Kan itu saja. Hidup itu bikin simpel dan tidak perlu harus membuat dirinya itu seakan-akan paling berpihak kepada bangsa dan negara dan paling terdepan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Ingat loh, program makan bergizi gratis ini kan program semua orang, program rakyat, program pemerintah yang saya kira memang semua orang menyambut ini dengan baik. Tapi jangan menutup mata juga kalau pada level implementasi, pada level teknisnya ada compang-camping kanan kiri yang kemudian itu harus dievaluasi dan dibenahi. Nah, Badan Gizi Nasional kemudian menganggap ini sebagai sebuah evaluasi ketika ada beberapa anak-anak yang kemudian mengkonsumsi makanan itu yang perutnya mulus-mulus, kemudian sakit. Mereka itu menganggap sebagai sebuah evaluasi, tapi tidak dengan artis ini. Artis ini memarah-marahi seakan-akan anak SD itu tidak berterima kasih dan membandingkan dengan anaknya yang sejak kecil ikut syuting, makan nasi bok dan seterusnya dan seterusnya. Enggak apple to apple. Ini soal bagaimana anak-anak SD ataupun SMP dan SMA yang mendapatkan ini sesuai dengan apa yang mereka katakan. Itulah yang saya kira, janganlah merasa itu dirinya paling berjasa bagi bangsa dan negara, seakan-akan paling garda terdepan, bahwa dirinya lah yang kemudian harus mengawal program ini sukses dan sukses-suksesnya. Tidak perlu juga harus memarahi ketika ada anak-anak kecil, anak-anak didik kita, SMP, SMA ataupun SD dan seterusnya agak sedikit protes dengan menu. Cukup solusinya dikeluarkan. Cukup jangan ada lagi makanan-makanan yang tidak sesuai dengan selera adik-adik kita. Nggak perlu dimarahi dan semacamnya dan sematasnya. Jadi anak kecil itu adalah anak kecil yang cukup tulus. Dia tahu persis apa yang harus dia makan. Dia tahu persis suka dan tidak sukanya. Apalagi anak SD. Anak SD ini kan seringkali segala sesuatu yang menurut kita orang tua itu mewah, seperti daging, seperti sayur, seperti telur, seperti susu, seringkali ditolak oleh mereka. Karena bagi mereka belum tentu itu kesukaannya. Kecuali anak SMP dan anak SMA. Anak SMP dan anak SMA relatively dia kompromi dengan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang daging ini bagus, ayam ini bagus, susu ini bagus, kecenderungan mereka tidak akan protes. Tapi anak SD seringkali dia denial, dia menolak segala hal yang menurut kita bagus, segala hal yang menurut kita itu nyaman dan hebat. Namanya juga anak kecil. Jadi kitalah yang mestinya harus berkompromi dengan kebutuhan mereka. Dan yang paling penting adalah tidak semua anak di negara kita ini suka dengan daging, suka dengan ayam ataupun sayur mayur. Banyak kok di tempat yang lain misalnya hanya suka dengan telur. Banyak misalnya di daerah-daerah tertentu makannya cuma nasi dengan kerupuk ataupun nasi dengan telur dadar dan seterusnya dan seterusnya. Saya adalah salah satu orang yang sejak lahir sampai hari ini itu lebih suka makan telur dan kerupuk, selesai. Tidak perlu ada daging dan tidak perlu ada ayam, tidak perlu juga ada susu. Saya termasuk yang agak minim mengkonsumsi susu. Artinya apa? Seringkali kita itu melihat kebijakan segala sesuatu itu kan top down, dari atas kemudian harus diimplementasikan di bawah. Saya kira ke depan sebagai salah satu feedback dan evaluasi, bagaimana makan bergizi gratis ini harus pendekatannya bottom up. Jadi harus di listing satu persatu di sekolah-sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, harus ditanya menu apa yang mereka suka. Apakah hanya nasi dengan telur? Apakah hanya nasi, telur, dan sayur? Ataukah plus-plus? Ada nasi, ada sayur, ada daging, ada ayam, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan percuma juga kalau ada daging, ada ayam, tapi kemudian tidak disukai oleh para adik-adik kita yang kemudian mendapatkan makan bergizi gratis ini. Jadi dalam konteks itulah menurut saya, ini harus dimaknai betapa persoalan program makan bergizi gratis itu ya harus kita akui masih butuh masukan, masuk feedback. Ini layak untuk diapresiasi, tapi jangan sampai bahwa apa yang dilakukan oleh artis suami istri ini ya justru menimbulkan sesuatu yang agak kurang baik kesannya kepada pemerintah. Karena apapun judulnya menurut saya
ini terkesan ada influencer dan pendengung yang mencoba untuk mengawal bagaimana makan bergizi gratis ini sukses dan tidak ada protes apapun. Saya ingin katakan, di negara yang besar seperti di Indonesia, demokrasinya berkembang dengan baik. Pasti adalah satu dua yang kemudian tidak suka ataupun masih ada masukan terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Entah menunya, entah lauknya, entah susunya, mungkin apakah tempenya, apakah tahunya, termasuk juga soal apakah misalnya kebutuhan-kebutuhan yang disuplai itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para adik-adik kita. Karena terbukti misalnya ada beberapa yang mulus-mulus dan sakit perut, atau istilah lainnya ada yang keracunan kan. Dan alhamdulillah sekarang sampai selesai. Ini yang saya sebut, karena ini adalah program pemerintah yang pertama kali, ini tentu butuh kehati-hatian dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu bagi saya soal makan bergizi gratis ini tidak perlulah harus menimbulkan kegaduhan, apalagi bikin konten yang kemudian terkesan memarahi anak SD hanya sekedar bilang bahwa ayam yang dia makan itu tidak enak karena dagingnya mentah, kulitnya mentah, dagingnya keras, kulitnya keras, maksud saya, sehingga kehilangan selera makan. Jadi anak kecil ini harus kita pahami, SD, SMP, dan SMA, termasuk anak-anak TK yang mendapatkan itu, adalah kitalah yang kemudian harus menyesuaikan dengan selera mereka. Ingat ya, anak-anak SD itu tidak ngerti politik, mereka cukup polos, mereka itu hanya tahu apa yang dimakan, suka ataupun tidak suka. Nggak ada kaitannya omongan anak SD itu dengan kepentingan politik di 5 tahun. Tidak ada urusan anak SD itu terkait dengan Pilpres di 2009. Mereka tahunya adalah apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka makan, pemberian dari negara alhamdulillah dan sukses disyukuri, tapi sebisa mungkin apa yang didapatkan oleh mereka itu tentu sesuai dengan isi perut mereka, yaitu makanan yang bergizi, makanan sesuai dengan lidah, dan pastinya ini diharapkan untuk mensejahterakan. Oleh karena itu bagi saya sebagai public figure, ya, para artis itu, para YouTuber itu, para konten kreator itu mestinya harus memberikan edukasi, memberikan pesan-pesan bijak. Jika ada satu dua adik-adik kita yang mendapatkan makan bergizi gratis itu, masukan-masukan, mungkin protes, mungkin keluhan, atau mungkin yang lainnya, yang itu eksesnya untuk perbaikan terhadap program pemerintah yang cukup luar biasa ini. Jadi ketika ada suara-suara yang agak sedikit kritis, jangan maknai sebagai sebuah perlawanan terhadap negara. Jangan maknai sebagai sebuah resistensi ingin menggagalkan program pemerintah makan bergizi gratis. Jadi itulah yang saya sebutkan. Jadi para pendengung, para influencer, ataupun kalangan-kalangan tertentu yang ingin mensukseskan program pemerintah ini harus menggunakan kata-kata yang bijak. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang sarkastik ya, yang kesannya sangat fisikal, di mana itu tidak terlampau memberikan edukasi apapun kepada anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Kita dukung penuh bagaimana makan program bergizi gratis itu. Tapi sekali lagi kita harus punya kerendahan hati. Siapapun pemerintah khususnya harus menerima masukan, menerima feedback, menerima kritik, dan apapun tentunya demi perbaikan bagaimana program makan bergizi gratis ini semakin mantap, semantap-mantapnya. Saya kira di situ. Salam politik, syai'un syai'un.